Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Prabowo Adinegoro dengan NIM 3 digit terakhir 068. Saya Abdullah Dafadi Robani dengan NIM 3 digit terakhir 067. Dan saya Raka Arika Wijaya dengan NIM akhiran 057. Jadi di video saat kami akan menjelaskan project UAS Arkom yang kami buat yang berjudul Sistem Lampu Lalu Lintas Otomatis berfitur tombol crosswalking. Kami memilih topik tentang integrasi traffic light dengan tombol crosswalking atau pelikan cross di dalamnya dengan berbasis microcontroller. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem penyeberangan massal yang aman di pusat kota yang padat pejalan kaki yang datang dari segala arah. Ide ini terinspirasi dari konsep yang ada di Shibuya Crossing Road, negara Jepang. Diharapkan ide ini bisa meniru sistem tersebut dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas kendaraan. Keputusan desain yang diambil, kami memilih proyek ini karena dirasa pelikan cross yang dipasang pada satu jalur itu kurang efisien karena tidak bisa mencakup banyak arah yang untuk dapat menyeberang jalan. Nah, ide ini diharapkan bisa diaplikasikan pada pusat kota yang ramai pejalan kaki. Segala arah, dari banyak arah, seperti yang saya sudah sebutkan di Shibuya Crossing Road. Nah, proyek ini kami menggunakan Nah, WoW itu adalah platform simulator berbasis online yang memungkinkan kita bisa menulis kode, merangkai komponen, dan menguji proyek IoT kita secara virtual. Tadi, keterbatasan antrian untuk bisa menjalankan simulasinya. Jadi di sini saya akan mensimulasikan projectnya. Kita langsung start saja. Nah, di awal dua jalur akan berlampu merah dan satu jalur akan berlampu hijau. Misalnya kita anggap di sini ini jalur A, jalur B, jalur C. Jadi di sini yang warna hijau adalah jalur C. Jadi jalur C bisa jalan dengan aman. Bisa ke sini atau ke jalur A atau ke jalur B. Selanjutnya akan bergantian dengan jalur yang lain dengan jeda yang ditampilkan. Nah, di sini jalur B akan bergantian berwarna hijau, sedangkan jalur A dan jalur C akan berwarna merah. Jadi di sini jalur C bisa aman ke jalur A atau ke jalur C. Lalu saya akan simulasikan ketika tombol crosswalkingnya ditekan ya. Misalnya di sini kan salah jalur C tadi habis berwarna hijau ya. Jalur B. Jadi ketika ditekan, nah di sini akan menjadi warna merah semua dengan ada lagu Kartini sebagai jeda yang diberikan. Nah, ketika lagunya sudah selesai, lalu lintas akan berjalan seperti semula. Itu saja. Mungkin keterbatasannya ketika seseorang ya menekan tombol terus menerus, misalnya seperti ini, ditekan lagi. Nah, kita tunggu sampai selesai. Ketika ada seseorang yang menekan lagi ya, nah dia akan mengulang lagunya terus menerus tanpa jeda ya. Jadi kalau misalnya permasalahan di dunia nyata, dia kendaraannya tidak akan bisa berjalan gitu. Terus kekurangannya lagi di sini kan karena tombolnya di jalur C, mungkin seseorang yang di jalur B atau di jalur A harus menunggu orang di jalur C yang menekan tombolnya seperti itu. Mungkin
Saya sudahi simulasinya, lanjut ke orang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja pada project kami. Langsung saja untuk desain project kami itu seperti ini dengan 92 LED dan satu button dan satu buzzer. Untuk breadboard ini tuh hanya hiasan sebagai representasi jalan raya. Yang pertama, kita sambungkan kaki kanan LED tersebut atau yang bengkok ini ke pin Arduino yang bagian atas. Setelah itu, untuk kaki kirinya kita sambungin ke ground. Terserah ground 1, 2, atau 3 untuk semua LED. Dan buzzer juga begitu, satunya itu di pin atas Arduino dan satunya itu di ground. Dan juga button. Baik, setelah semuanya terhubung, kita mendefinisikan semua pin ini. Misal pada pin 4 itu tuh berarti red 1 ya, atau merah pada jalur 1 ini. Semuanya didefinisikan sesuai pin yang terhubung. Setelah itu untuk ini tuh pendefinisian durasi daripada lampu tersebut. Misal lampu hijau berjalan sebanyak 4 detik atau 4000 milisecond. Nah, untuk bagian fungsi di sini tuh fungsi sebagai lagu atau nada pada buzzer tersebut. Jadi di sini kita mendefinisikan tangga nada dahulu. Setelah itu kita masukkan pada void play note dan void Catenary intro untuk penggunaan nadanya. Nah, untuk void all read ini tuh berfungsi ketika tombol ini tuh bekerja. Jadi sesuai nama all red atau semua merah ini tuh berfungsi agar 3 jalur tersebut merah semua ya. Dengan kita lihat green 1, 2, 3 low atau mati dan red 1, 2, 3 high itu nyala semua. Setelah itu untuk bagian fungsi set jalur ini digunakan untuk ganti salah satu jalur itu ada yang hijau itu bergantian gitu. Jadi pertama itu kita nyalakan all red-nya semua. Setelah itu kita pakai percabangan, misal jalurnya itu 1, maka red-nya itu dimatikan dan hijaunya itu dinyalakan. Ini juga berlaku pada jalur 2 dan 3 saat setelah bergantian. Setelah itu fungsi untuk transisi kuning. Ini digunakan ketika ada jalur hijau hendak berpindah ke lampu merah, ia bertransisi dahulu ke lampu kuning sebelum ke merah agar tidak terjadi ke mendadak seperti itu dengan menambahkan delay yellow hitam yang sudah didefinisikan di atas. Nah, untuk fungsi utama ada pada setup dan loop. Pada void setup kita setup dahulu pin tersebut itu digunakan sebagai input atau output. Nah, untuk pin LED 9 LED ini kita modelkan sebagai output dan buzzer juga output. Nah, namun untuk bagian button kita definisikan sebagai input pull up karena button ini kan Arduino Uno ini kan menerima inputan dari button. Jadi modelnya itu input. Nah, kenapa kok pull up? Ini tuh dibuat biar button itu tidak memerlukan resistor eksternal. Jadi ketika pull up, resistor yang digunakan itu resistor yang bawaan dari Arduino tersebut. Nah, untuk void loop atau perulangannya, yang pertama itu kita mengecek pada tombol button tersebut. Apabila button itu mati lalu dipencet, ia akan delay 50 milisecond terlebih dahulu. Lalu kita cek lagi jika ada yang hijau, ada jalur yang hijau, ia tidak langsung merah, namun bertransisi ke kuning dahulu, baru semuanya merah. Dan buzzer pun memainkan lagu dari Kartini. Nah, ini untuk perulangan buzzer. Jadi buzzer itu akan berulang selama 1 detik. Nah, setelah dinyalakan, kita menggunakan fungsi noton untuk membersihkan buzzer tersebut agar tidak menghasilkan suara lagi. Baik, untuk logika ini tuh logika biar salah satu jalurnya tuh hijau, tidak ada yang 2 jalur hijau sehingga menyebabkan kecelakaan. Nah, untuk bagian tidak sedang hijau ini tuh berfungsi sebagai pengondisian awal. Jadi setiap kali sebuah jalur akan memulai fase lampu hijau,
operasi ini berjalan berdasarkan evaluasi terhadap variabel logika sedang hijau. Ketika variabel tersebut bernilai false, sistem mengidentifikasi bahwa jalur baru saja beralih atau sistem baru saja selesai merespon interupsi dari tombol penyeberangan. Nah, untuk bagian ini jika sedang hijau dan MILS ini tuh berfungsi sebagai pusat pengondisian waktu, karena itu waktu ya, dan sebagai logika rotasi jalur. Jadi menggunakan konektor logika atau AND, blok ini hanya akan dieksekusi jika sistem sedang berada pada fase lampu hijau dan prasyarat durasi waktu telah terpenuhi. Jadi sekian untuk cara kerja dan output pada proyek kami. Setelah itu akan dijelaskan untuk kesimpulannya. Ya, jadi saya akan menjelaskan kesimpulan, tapi sebelum itu saya akan jelaskan kesulitan yang kita hadapi dalam mengerjakan proyek ini. Karena di antara kita bertiga ini nggak ada yang anggapannya anak hardware. Jadi kita kesulitan untuk merakit Arduino ini. Kita harus belajar dari awal mungkin, dan codingannya juga lumayan berbeda dari yang biasanya kita buat. Untuk kesimpulannya, kita berhasil membuat sistem lampu lalu lintas otomatis dengan fitur tombol crosswalking yang tetap mengoptimalkan jalur kendaraan tetapi juga memprioritaskan pejalan kaki. Nah, untuk keterbatasan dalam sistem itu, yaitu kita bisa kasih solusi dengan diberi batasan menekan tombol penyeberangannya yang hanya bisa ditekan setiap 10 detik, misalnya 10 detik sekali, agar tidak menghentikan total lalu lintas. Lalu untuk permasalahan kedua, kita mungkin bisa diberi tombol di setiap arah untuk bisa menyeberang dari semua jalur. Ya, itu saja. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.